Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Baik, kami panggil yang kedua, Dr. Ima apa Dr. Adrianus? Dr. Adrianus dulu ya. Silakan. Beliau ini sudah berulang kali membawakan peran magnesium sulfat, proteksi. Ini yang kedua apa yang ketiga ini? Harusnya Dr. Ima dulu ya? Enggak ya? Baik, Dr. Adrianus sudah di depan. Biar nanti ditukar ya. Soalnya turnovernya cukup lama nanti. Silakan Dr. Adrianus. Terima kasih Prof. Eri. Maaf Dr. Ima, di jadwalnya saya tahunya nomor 2 saya. Terima kasih Prof. Eri, guru saya, senior saya yang sudah seperti ayah saya sendiri, para guru besar, para rekan sejawat, ada Bapak Dekan Dr. Herlambang, dan rekan-rekan sejawat yang sangat saya muliakan dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kebaikan dan keselamatan senantiasa teriring bagi kita semua ya di tengah-tengah kondisi pandemi corona yang kita secara dunia hadapi. Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di depan bahwa ini adalah gambar dari seorang anak yang menderita cerebral palsy. Sangat mencengangkan bahwa angka cerebral palsy, saya sebenarnya tidak ingin sangat percaya dengan angka ini, dikabarkan oleh CDC tahun 2019 itu mencapai 2 sampai 2,5 per 1.000 kelahiran. Itu kira-kira setiap 500 kelahiran ada 1 CP. Ya. Saya agak kurang percaya, tapi ini saya sampaikan saja karena ini yang dilansir oleh SOGC 2019 yang juga mengadaptasi dari data dari Amerika. Dan mayoritas penyebab dari cerebral palsy ini adalah prematuritas. Semakin prematur akan semakin tinggi risikonya untuk cerebral palsy. Kurang dari 30 minggu dan kurang dari 1.500 stable angkanya. Naik 30-80 kali risikonya dibandingkan yang lahir setelahnya. Dan 19% dari yang lahir sebelum 32 minggu ternyata juga menderita kelainan pada cerebellumnya. Dan ini juga data yang mungkin akan menarik untuk kita bahas pada kesempatan berikutnya. Ya. Yang jelas CDC mengemukakan bahwa angka untuk satu anak yang menderita cerebral palsy ditanggung oleh negara itu bisa sampai lebih dari 10 miliar rupiah. Kurang lebih. Tentu ini sangat menjadikan financial burden bagi suatu negara. Belum ada treatment sampai saat ini, sehingga yang paling mungkin dilakukan adalah mencegah prematuritas. Kemudian yang kedua adalah mencegah jejas neuronal. Ya. Kalau sampai prematuritasnya tidak bisa dicegah. Dan sampai saat ini data hanya menunjukkan ya, bahwa kortikosteroid dan magnesium sulfat adalah the only choice, hanya salah 2 kalau bukan salah 1. Kalau salah 2, 98, Dr. Herlambang ya, salah 2, 9. Adalah yang bisa dipilih untuk saat ini, untuk mencegah jejas neuronal. Dan kita harus sepakat bahwa apa saja yang sebenarnya harus dicegah, apakah kehamilan yang memiliki faktor risiko, misalnya partus prematuris imminens, atau ketuban pecah dini preterm, yang belum berlangsung persalinannya, atau yang betul-betul sudah tidak dapat dicegah. Misalnya persalinan preterm yang sudah pembukaannya lebih dari 4 cm, fase aktif, atau berdasarkan indikasi medis, seperti preeklamsia dengan deteriorisasi medis, klinis, kemudian mungkin IUGR dengan fetal distress, fetal hypoxia, dan lain sebagainya. Dan yang menarik lagi adalah bagaimana kalau sebenarnya prematuritas itu concomitant dengan fetal growth restriction. Tidak jarang kita melahirkan bayi prematur dengan fetal growth restriction. Oke, kalau kurang dari 34 minggu masih masuk kategori preterm yang diindikasikan atau direkomendasikan untuk pemberian
magnesium sulfat sebagai neuroproteksi. Tapi bagaimana yang 34 sampai 36 minggu? Sudah dijelaskan oleh Dr. Tauhid Islami tadi bahwa pada moderate dan late preterm untuk small gestational age itu meningkatkan resiko cerebral palsy ya sampai hampir 3 kalinya dari data ini. Lebih dari 3 kali, 3,48. Jadi kalau kita mendapatkan pasien preterm, IUGR antara 34 sampai 36 minggu akan kita terminasi. Perlu atau tidak kita lakukan neuroproteksi. Data menyebutkan bahwa terjadi perubahan clinical guidelines, SOGC merubah ada 3 poin utama. Yang pertama, pemberian yang dari kurang 32 minggu dinaikkan menjadi kurang dari 34 minggu atau 33 plus. Kemudian pemberian yang 4 gram dilanjutkan 1 gram per jam, ada opsi lain pemberian yaitu 4 gram bolus saja. Kemudian antenatal magnesium sulfat tidak merubah pola penanganan bayi neonatus yang tadinya oleh pediatrician dikhawatirkan kalau pemberian magnesium dilakukan antenatal maka kondisi bayi untuk respirasinya akan lebih buruk sehingga penanganannya menjadi lebih. Tetapi data nanti yang kita sampaikan menunjukkan bahwa kekhawatiran ini tidak terlalu beralasan, sehingga tidak perlu ada persiapan yang khusus. Untuk magnesium sulfat, tentu ada pertanyaan sebagai neuroproteksi. Kapan harus diberikan indikasinya, kemudian dosis dan durasi pemberian, kemudian perlu atau tidak dilakukan repetisi, kemudian bagaimana antara singleton dan multi-fetus, kemudian bagaimana efektivitas, efek samping, dan juga cost-benefit analysis yang itu yang akan menjadi pertanyaan bagi kita. Tentu kita harus memahami bagaimana sebenarnya patomekanisme dari pemberian magnesium sulfat terhadap proses patomekanisme dari prematuritas dan hal-hal yang lain terkait yang kira-kira bisa dipotong jalurnya oleh pemberian magnesium sulfat. Pada inflamasi dan infeksi yang kemarin sudah dibahas mungkin oleh Dr. Damar kalau saya tidak salah bahwa ada tendensi inflamasi yang sifatnya mungkin asimptomatik itu akan menimbulkan fetal inflammatory response syndrome. Dan fetal inflammatory response syndrome sendiri akan merangsang terjadinya persalinan prematur yang spontan. Tetapi fetal inflammatory response syndrome sendiri juga merangsang terjadinya jejas neuronal secara tidak langsung. Mengapa? Karena akan mengaktifkan agen-agen inflamasi, interleukin 1, interleukin 6, tumor necrosis faktor alfa, yang akan merangsang VICAM-1 terjadi demyelinisasi yang mengganggu proses myelinisasi dan sinaptogenesis. Dan juga merangsang kaspase 1, kaspase 3 yang akan menimbulkan apoptosis awal pada otak. Hal ini yang akan menimbulkan jejas permanen pada otak. Sementara kita harus tahu juga bahwa insult yang terjadi pada prematuritas itu bukan hanya pada antenatalnya, tetapi yang paling utama adalah masa transisi dari setelah dilahirkan, kemudian bayinya mengalami asfiksia ringan, kemudian mendapatkan resusitasi neonatus. Sehingga kondisi hipoksik, iskemik, encephalopati yang terjadi 5-10 menit transisi itu yang akan menimbulkan masalah utama terjadinya jejas neuronal pada otak. Sehingga ada 2 jalur utama, lengan utama yang harusnya bisa dipotong oleh suatu regimen yang mampu melakukan neuroproteksi otak. Yang pertama adalah jalur inflamasi, kemudian yang kedua adalah jalur hipoksik iskemik encephalopati. Dan magnesium sulfat dengan kemampuannya, dia memiliki 2 jalur kerja yang berbeda. Yang pertama adalah merangsang gene transcriptor pada oligodendrocyte dan astrocyte untuk memproduksi neurotropic factor yang lebih atau bisa kita katakan sebagai maturasi otak. Sama seperti kita memberikan kortikosteroid untuk merangsang sel neumofil tipe 2 alveolar memproduksi surfaktan. Magnesium merangsang gene transcriptor pada endoplasmic reticulum pada terutama pada bagian hipokampal, kemudian daerah kortikal, subkortikal, plate pada otak. Sehingga dengan mekanisme kerja ini ya kita bisa mengira-ira atau merasionalisasikan bahwa pemberian magnesium sulfat dapat menghambat terjadinya proses inflamasi yang mengakibatkan jejas neuronal pada kondisi transisi, tetapi juga bisa memberikan peningkatan ketahanan atau neuronal resilience kalau diberikan
jauh hari sebelum terjadinya persalinan itu sendiri, persalinan prematur itu sendiri. Jadi kerjanya bisa 1 jam, dalam 1 jam sampai dengan, kalau dari data 8 sampai 12 jam, itu kerjanya terutama pada jalur inflamasi dan kemudian untuk meningkatkan neurotrophic factor, NT3, NT4, BDNF, NGF, itu antara 6 hari. Sehingga inilah yang nanti menjadi landasan berpikir kita, kapan indikasi diberikannya dan bagaimana cara memberikan. Kita ketahui tadi dari viabilitas ya, disampaikan viabilitas 22 minggu, kalau di luar negeri antara 22 sampai dengan 23 minggu, angka keselamatannya itu sudah lebih dari 70%. Di atas 24 minggu ya, di atas 24 minggu ada 70% untuk 24 minggu dan 90% untuk 27 minggu. Sementara 40% sampai dengan 60% yang selamat itu juga masih mendapatkan jejas neuronal yang berakibat defisit neurologis yang permanen. Ya, ini menjadi perhatian yang khusus. Kenapa ini terjadi? Antara 25 sampai dengan 34 minggu utamanya adalah pada antara 25 sampai 34 minggu, di sini ada 5 proses utama otak yang terjadi bersamaan secara sekaligus. Ada neurogenesis, kemudian dendritogenesis, kemudian sinaptogenesis, mielinisasi, dan migrasi neuronal. Sehingga kalau ada jejas pada masa ini, itu akan timbul kerusakan yang fatal, dan di mana kerusakan yang fatal adalah pada subcortical plate dan white matter, terutama pada daerah periventricular. Ya, akan terjadi proses gangguan mielinisasi pada oligodendrosit dan juga sinaptogenesis pada aksonal. Hal ini sebenarnya secara anatomis dapat dilihat secara sonografis, meskipun dikatakan juga pada penelitian BIM bahwa pemberian magnesium sulfat memang mereduksi terjadinya cerebral palsy, tetapi perbaikan pada gambaran anatomis secara sonografis itu hanya merepresentasikan 20% dari reduksinya. Ada gambaran cystic periventricular leukomalacia dan gambaran echoic periventricular leukomalacia. Beberapa studi yang besar sudah dilakukan, setidaknya ada 5 studi yang besar, tapi yang bisa kita garis bawahi di sini adalah pada studi yang melibatkan lengan penelitian sebagai tokolitik magnesium itu menimbulkan mortalitas yang lebih tinggi untuk perinatal, sehingga penelitian ini di-ban khusus untuk tekan lengan tokolitiknya, kemudian tetap dilanjutkan untuk neuroprotective armnya ya. Dan kita bisa lihat di sini penelitian tidak hanya pada bayi yang tunggal, tetapi pada bayi yang kembar juga, kehamilan yang kembar. Ya. Dan juga ada proses-proses lain yang menyertai persalinan preterm seperti chorioamnionitis, kemudian preeklamsia, IUGR juga ada, dan juga tentunya KPD preterm. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan magnesium sulfat memang dari penelitian-penelitian tersebut tidak perlu terlalu khawatir penelitiannya terlalu mengerucut, sehingga bisa diekstrapolasikan pada bentuk-bentuk problem yang agak variatif. Misalnya bayi yang multifetal atau kehamilan kembar, dosisnya masih tetap sama dan magnesium juga masih tetap bisa diaplikasikan. Untuk kelainan-kelainan neurologis yang sifatnya subtle atau halus, ya, ada penelitian tapi masih belum terpublikasi. Sekarang ada MASP, kita akan menunggu. Ini akan menunjukkan bagaimana magnesium selain juga mengurangi terjadinya defisit neurologis yang severe, yang berat seperti cerebral palsy, tetapi juga memperbaiki defisit neurologis yang ringan. Dan meta-analisis, sebuah milestone dari penelitian-penelitian yang terpublikasi mengenai magnesium sulfat untuk fetal neuroproteksi, terutama adalah penelitian oleh Crowther. Di sini kita bisa melihat data IPD atau individual patient data analysis itu berbeda dengan meta-analisis pada umumnya. Jadi data dasarnya yang dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis statistik secara baru. Dimulai analisis statistik yang baru. Berbeda dengan meta-analisis yang lain, mengambilnya dari belakang, data-data dari yang ada, kemudian dilakukan meta-analisis. Dan dari data didapatkan bahwa terjadinya reduksi itu agak mencengangkan juga, karena number needed to treat-nya itu antara 43 pada sebaran kasus sekitar 3% dan 63 pada sebaran kasus 3% dan 43 pada sebaran kasus 17%.
Di sini kita bandingkan dengan bagaimana kalau kita menggunakan magnesium sulfat pada preeklamsia untuk mencegah eklamsia, number needed to treat-nya adalah 50. Sehingga kalau kita memberikan magnesium sulfat untuk mencegah eklamsia, itu memiliki confidence, ya. Kenapa tidak memberikan magnesium sulfat pada persalinan prematur untuk mencegah jejas neuronal? Karena efikasinya hampir-hampir sama sebenarnya. Dan bisa kita bayangkan bahwa di Indonesia yang lahir very preterm itu ada 150.000 lebih, yang tentunya angka ini akan menjadi angka yang sangat besar. Di dunia ada sekitar 3 juta, sehingga satu langkah yang sederhana dapat menyelamatkan sekian ribu bahkan sekian juta anak yang terlahir di dunia dengan risiko cerebral palsy. Ini adalah analisis menurut umur kehamilan saat memberikan, bisa dibeda-bedakan mana umur kehamilan yang sebenarnya paling baik untuk diberikan, tetapi pada konsepnya adalah semakin awal prematuritas itu maka akan semakin berguna sebenarnya magnesium sulfat ini diberikan, ya. Untuk batasannya sampai saat ini kita sepakat adalah 33 minggu lebih 6 hari atau 34 minggu kurang. Dosisnya yang diberikan bermacam-macam, dari penelitian ada 4 gram, kemudian ada 4 gram dilanjutkan 1 gram per jam, ada 6 gram, kemudian dilanjutkan 1 gram per jam, ada yang dilanjutkan 2 sampai 3 gram per jam. Ya. Saya percepat. Kemudian timing sebenarnya kapan perlindungan magnesium sulfat ini bisa diberikan secara optimal. Data menyebutkan bahwa yang paling optimal untuk menurunkan terjadinya cerebral palsy apabila perlindungan magnesium itu terjadi diawali 8 jam sampai dengan 12 jam saat persis bayinya itu lahir, itu adalah yang paling optimal. Ini adalah untuk konsep kerja dari proteksi terhadap hipoksik ischemic encephalopathy yang diderita transisional mulai dari lahir sampai mendapatkan resusitasi. Kemudian bagaimana kita mendapatkan hasil yang paling optimal, ya? Yang pertama, ada penelitian oleh Hagberg yang menyebutkan bahwa dosis yang paling optimal sebenarnya pada hewan uji itu adalah 60 sampai 80 gram kalau diekstrapolasikan pada manusia. Sementara penelitian oleh Brookfield yang mengambil data dari BIM menunjukkan bahwa 64 gram adalah dosis yang optimal. Tetapi kalau kita berpikir untuk meningkatkan neuronal resilience dengan bahasa sederhana adalah mematurasi otak, maka proses maturasi itu sebenarnya tidak memerlukan dosis yang terlalu besar. Triggering 4 gram saja sudah cukup membuat sel oligodendrocyte dan astrocyte itu memproduksi brain derived neurotrophic factor dari waktu ke waktu secara signifikan. Jadi untuk triggering dari neuronal resilience 4 gram saja sudah cukup, tetapi untuk melindungi masa transisi hipoksik ischemic encephalopathy saat persalinan pretermnya diperlukan dosis berbantu. Tetapi kita harus ingat juga, ya, data menyebutkan bahwa dosis lebih dari 50 gram yang diberikan antenatal itu akan berakibat peningkatan magnesium sampai dengan lebih 4,5 mg per liter pada darah tali pusat janin, yang angka kematiannya itu 16,9% apabila didapatkan kadar seperti ini magnesiumnya di dalam darah tali pusat. Sehingga batasan yang paling aman itu sebenarnya kalau kita berkacamata pada efek samping terhadap janin itu adalah 2,5 sampai 3,5 mg per liter, yaitu totalnya adalah 28 gram. Ini sejalan dengan penelitian-penelitian yang lain, sehingga kalau kita mau memberikan magnesium sulfat sebaiknya dianjurkan tidak melebihi 50 gram dosis total. Kemudian Brookfield 2 tahun kemudian, waktu publikasi di ECOG tahun 2017-2019 mengeluarkan publikasi baru, dia meralat tulisannya yang sebelumnya mengatakan 64 gram menjadi dosis totalnya 40 gram saja untuk dosis yang paling optimal, tetapi tidak melewati dosis untuk terjadi efek samping yang berat perinatalnya, sehingga menganjurkan memberikan 4 gram, kemudian dilanjutkan 2 gram per jam selama 18 jam, dan diperkirakan persalinan ini 12 jam. Ini paling bisa dilakukan untuk persalinan preterm yang terindikasi, baik indikasi maternal maupun indikasi medis. Jadi persalinan preterm yang iatrogenik atas indikasi medik. Lalu saya melakukan penelitian juga apakah dosis total dan dosis dan
waktu itu punya perbedaan terhadap triggering untuk maturasi otaknya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ternyata untuk kadar BDNF yang dimasukkan mulai dari kadar 4 gram sampai dengan 50 gram total dosis hanya landai sekali, tidak memberikan hasil statistik yang signifikan untuk meningkatkan kadar brain derived neurotrophic factor. Berbeda dengan waktu. Waktu triggering itu akan waktu semakin lama terjadinya persalinan, maka BDNF ini akan naiknya akan cepat. Jadi untuk triggering maturasi otak bukan dose dependent tetapi time dependent. Kemudian bagaimana untuk repeat dose? Untuk repeat dose sampai saat ini yang dianjurkan adalah apabila setelah pemberian dosis awal 6 jam berikutnya belum terjadi persalinan, maka dapat dianjurkan untuk memberikan repeated dose. Dalam konteks adalah untuk mencegah hipoksik iskemik ensefalopati yang berakibat jejas neuronal saat persalinannya. Sementara untuk 4 gram dosis awal atau pemberian dosis yang awal itu adalah untuk mematurasi otak atau meningkatkan neuronal resilience, ketahanan neuronal. Kemudian bagaimana untuk bayi yang IUGR atau fetal growth restriction? Kita ketahui juga bahwa data menyebutkan rendahnya magnesium dalam kadar darah ibu sendiri itu berdampak risiko terjadinya IUGR. Ya. Jadi artinya apa? Magnesium yang cukup itu memberikan salah satu faktor yang memberikan jaminan untuk bayi tumbuh sesuai dengan potensi genetiknya. Kemudian penelitian yang terakhir ini juga hasilnya cukup perlu diperhatikan bahwa pemberian magnesium sulfat pada prematuritas dengan fetal growth restriction itu bisa mereduksi lebih baik lagi untuk terjadinya jejas neuronal yang sifatnya permanen dan juga berat, ya, sampai dengan attributable risk reduction-nya 58%. Kemudian yang menarik adalah kalau kita berhadapan dengan bayi-bayi yang akan lahir IUGR, itu apakah kita lakukan prolongasi setelah 32 minggu atau tidak lakukan prolongasi? Karena kekuatan kita untuk melahirkan bayi prematur kita harus tahu di mana. Tapi data yang saya dapatkan adalah kalau kita lahirkan sebelum, kalau kita mendapatkan IUGR sebelum 32 minggu, antara dilahirkan atau dilakukan temporizing atau prolongasi, hasilnya tidak lebih baik untuk segera dilahirkan. Tetapi setelah 32 minggu dengan hazard ratio, kita dapatkan bahwa survival bayinya itu lebih tinggi kalau dilakukan terminasi dibandingkan dilakukan prolongasi. Jadi kalau mendapatkan bayi-bayi yang IUGR setelah 32 minggu, data yang saya dapatkan adalah lebih baik mengakhiri kehamilan dibandingkan fetal growth restriction yang itu ditunggu sampai dengan mendekati aterm, apakah mau di 34, 36, atau bahkan sampai dengan 37. Dan juga angka terjadinya hipoksik ensefalopatinya itu 3 kali lebih tinggi bila kita melakukan prolongasi pada umur kehamilan di atas 32 minggu. 5 menit lagi? 5 menit lagi, Dr. Prof. Heri, terima kasih. Jadi sekarang untuk resiko pemberian magnesium sulfat sendiri, untuk resiko pemberiannya tentunya tergantung pada kondisi hipermagnesemia. Tanpa ada kondisi hipermagnesemia, tidak ada risiko yang berarti untuk ibu maupun janin. Sekarang kalau kita lihat dari data bahwa pemberian magnesium sulfat sampai dengan menimbulkan toxic dose lebih dari 7 mg per liter akan terjadi refleks patella yang hilang, kemudian lebih dari 10 mg per liter akan terjadi depresi nafas, lebih dari 15 mg per liter akan terjadi depresi pada rangsang jantung, dan setelah lebih dari 20-25 mg per liter akan terjadi cardiac arrest. Setelah dosis 250 gram total, baru akan tercapai kadar lebih dari 10 mg per liter dalam darah. Artinya apa? Kita tidak perlu sangat khawatir memberikan 4 gram, apalagi 4 gram ditambah 1 gram per jam, total hanya maksimal 28. Kalau kita pakai 2 gram, maksimal 50. Itu masih jauh sekali dari 250. Rata-rata orang Indonesia kadar magnesiumnya adalah antara 1,2 sampai dengan 1,7 mg per liter. Dengan di triggering 4 itu akan naik antara 2,5 sampai dengan 3,5. Yang katanya penelitian SIBAI untuk efek anti-eklamtik itu ada pada 4 sampai 7 mg per liter, tetapi DAKA penelitian terakhir mengatakan 2,5 sampai 3,5 itu sudah cukup untuk mencegah eklamsia. Sehingga
ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya. Ini sudah saya sampaikan tadi, dampak pada bayi juga akan terjadi bila kita lebih dari 50. Jadi kalau kita ada irisan 250 gram untuk ibu, kemudian 50 gram untuk bayi, maka dianjurkan potongan yang paling rendah untuk memberikan dosis totalnya neuroproteksi adalah 50 gram. Dari data meta-analisis, seperti yang disampaikan tadi, belum ada data yang bermakna, yang signifikan bermakna bahwa pemberian magnesium sulfat antenatal akan menimbulkan HAM untuk ibunya, selain yang bermakna adalah terjadinya flushing, kemudian takikardia, reaksi-reaksi yang minor. Yang ini terjadi terutama saat memberikan magnesium sulfat dosis awal itu tidak terlalu cepat, tidak dalam waktu 20 sampai dengan 30 menit. Mungkin bolusnya terlalu cepat, sehingga disarankan menggunakan infus yang terkontrol, dengan menggunakan computerized yang terkontrol, atau menggunakan siring pump itu lebih baik lagi untuk pemberian dosis awal itu yang 4 gram intravena yang bolus. Kemudian untuk kalau dipakai, saya nggak tahu apakah masih ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang memberikan magnesium untuk preeklamsia lebih dari 5 hari. Saya kok kurang yakin, biasanya 2 hari sudah di stop. Kemudian untuk adverse event untuk janin tidak ada ya, yang berarti sehingga tidak mempengaruhi resusitasi neonatus, yang ini dikhawatirkan sekali oleh pediatrik. Kemudian cost effective analysis tentu ada 4 kuadran, ini dipakai sampai saat ini. Kuadran yang terbaik adalah kuadran 2, di mana yang harganya murah tetapi impact-nya besar. Jangan yang sebaliknya, harganya mahal tapi impact-nya kecil. Ya. Dan kita lihat cost benefit analysis untuk pemberian magnesium sulfat, untuk fetal neuroproteksi semuanya ada pada kuadran yang kedua. Baik secara sosial maupun economic perspektif. 2 menit lagi. Ya, baik. Sehingga ini slide saya yang terakhir, sehingga inilah rekomendasi yang bisa kita berikan untuk saat ini. Kalau kita memiliki risiko untuk terjadi persalinan prematur, belum dalam proses yang tidak dapat dicegah, maka disarankan untuk memberikan 4 gram bolus saja, misalnya pada KPD yang preterm, atau partus prematurus imminent, ya, atau kita melakukan tindakan-tindakan fetal terapi. Ya. Kalau nanti sampai terjadi proses persalinan prematur yang tidak dapat dicegah, setelah 6 jam, misalnya 1 hari, 2 hari, 3 hari, maka kita memberikan lagi 4 gram dosis awal, kemudian 1 gram per jam, diteruskan sampai dengan bayi lahir tentunya. Atau skenarionya masuk ke skenario yang pertama, akan segera lahir prematur. Jadi sudah partus prematur fase aktif, pembukaan 4 lebih, atau akan dilahirkan secara indikasi medis dalam waktu kurang dari 24 jam. Yang disarankan antara 8 sampai 12 jam itu yang paling optimal. Itu langsung diberikan saja 4 gram ditambah 1 gram per jam, dan diprediksikan bayi itu lahir antara 8 sampai dengan 12 jam rentang waktu pemberian. Jadi mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk praktek klinis Bapak Ibu saudara sekalian sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Adrianus.